Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan melanjutkan materi bunga sederhana yaitu matematika keuangan kita. Di mana materi kita ini kita akan membahas tentang bagaimana bunga sederhana itu di antara dua tanggal kalender. Langsung saja. Ada dua yang perlu kita ketahui dalam dua antara kalender itu. Yang pertama ada namanya waktu eksak dan ada namanya waktu kiraan. Waktu eksak yaitu cara menentukan jumlah hari sebenarnya di antara dua tanggal dengan menggunakan tabel angka serial hari dalam setahun. Jadi nanti kamu bisa mencari referensi baik dia di buku maupun nanti di web atau di Google itu tabel angka serial. Nanti ketika di situ tabel angka serial nanti dia akan muncul bagaimana tabel angka serial itu ditentukan. Tanggal 1 nanti bulan April nilainya berapa. Jadi dari tabel itu kita bisa menentukan nilai angka serialnya hari dalam satu tahun. Kemudian ada waktu kiraan, yaitu hitungan jumlah hari yang menganggap bahwa semua bulan mempunyai jumlah hari yang sama, yaitu masing-masing 30 hari. Jadi dianggap kalau namanya kiraan, kita sudah mengira-ngira, anggap aja satu tahun itu setiap bulannya masing-masing jumlah harinya 30 hari. Saya langsung ke sebuah contoh. Tentukan jumlah hari di antara tanggal 15 Maret dan 29 September. Jadi kita garis bawahi 15 Maret dan 23 September menurut waktu eksak dan waktu kiraan. Jadi kita akan mencari yang namanya waktu eksak dan waktu kiraan antara 15 Maret dan 23 September. Kita cari satu-satu. Ya, kita cari satu-satu. Saya ingin cari satu-satu dengan mencari nilai eksaknya dulu ya. Saya tulis dulu waktunya tadi biar kita sama-sama tahu tanggal 15 Maret ya sampai 23 September. Ya, kita mau cari namanya pertama saya cari dulu eksak. W ini waktu eksak gitu ya, waktu eksak. Pertama kamu buat dulu tanggal. Kemudian angka serial. Jadi angka serial ini nanti kamu dapat peroleh atau kamu bisa lihat nanti di berbagai macam ya. Nanti ketika jadi Google angka serial dan dia akan muncul seperti tabel, nanti lihat aja. Tanggalnya itu tadi ambil yang paling besar 23. Maksudnya bulannya ya, September. Ambil yang September. Kemudian ambil yang 15 Maret ya. Kemudian angka serialnya. Angka serial ini didapatkan dari tabel angka serial. Nanti bisa kamu lihat ya, cek. Kalau dia tanggal 23 September, itu bernilai 266. Sedangkan yang 15 Maret bernilai 74. Nanti bisa dicek ya di tabel angka serial, nanti bisa dicari. Kemudian udah dapat seperti ini baru kamu kurangkan. Kurangkan nilainya ini, maka didapatlah hasilnya 192. Ini waktu eksak. Jadi cara mengerjakannya seperti ini, waktu eksak. Kemudian 192 tambahkan dia hari. Nah, gini caranya. Jadi gampang sekali ya untuk menentukan waktu eksak. Ya, waktu eksak. Caranya seperti ini. Kita patokannya nanti angka serial ini dapatkan dari tabel serial. Nanti cari aja nanti di Google atau di buku bisa dicari angka serial itu ya. Kemudian ada waktu kiraan. Di sini saya buat waktu kiraan. Waktu kiraan sama seperti ini, buat dulu tanggal, kemudian bulan, kemudian hari. Tanggalnya tadi September dulu ya. September dulu 23 September. Kemudian yang ini 15 Maret. Bulan dan hari. Bulan itu September. Bulan September itu bulan berapa? 9. Harinya hari keberapa? 23. Jadi ini 23 di sini. Maret 3.
Ini tanggalnya 15, jadi 15 di sini. Kurangkan 9 kurang 3 6, 23 dikurang 15, hasilnya 8. Jadi ini satuannya apa? Bulan. Berarti totalnya waktu kiraan itu apa? Waktu kiraan. Jadi waktu kiraan 6 ini bulan, 8 apa di atas? Hari, 8 hari. Ini dia hasilnya. Jadi untuk menentukan waktu eksak dan waktu kiraan, caranya seperti ini. Ya, langkah-langkahnya udah jelas. Oke. Saya langsung ke contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Hitunglah waktu eksak dan waktu kiraan dari 10 September sampai 24 Juni 1 tahun. Ada kita garis bawah ini ada 1 tahun. Sedangkan yang tadi nggak ada kalimatnya 1 tahun. Jadi ini masih tahun yang sama. Kalau contoh kita yang pertama ini masih 15 sampai 23 September ini dianggap masih 1 tahun. Masih tahun yang sama, sorry. Kalau dia yang di sini 1 tahun, dia artinya 10 September sampai 26 Juni tahun depan. Udah 1 tahun dia ya. Jadi tahunnya udah berbeda. Jadi pengerjaannya juga nanti akan berbeda. Tapi rumus dan aturan langkahnya sama, ya. Sama. Hanya saja dia di sini ditambahkan dengan 1 tahun, ya. Gitu dia. Jadi dia ditambahkan di sini 1 tahun. Oke, langsung saja kita ke eksaknya. Tadi soal kita tadi 10 September ya, sampai 24 Juli. Oke. 10 Sep, saya anggap aja Sep ya, sampai 24 Juni. Ini 1 tahun. Oke, biar kita tahu sama-sama catatannya. Langsung aja kita cari ke waktu eksak. Waktu eksak. Waktu eksaknya tadi tulis dulu tanggal ya. Kemudian di sampingnya kamu tulis angka serial. Angka serial tadi udah kita dapatkan nanti dari tabel angka serial 1 tahun. Bisa dicari kok. Kemudian di sini 24 Juni, ingat bulan yang paling besar. Kemudian 10 Sep. Angka serial 24 Juni itu kalau kita lihat di tabel itu bernilai 175. Karena tadi dia penambahan 1 tahun, ini kategorinya 1 tahun, kita tambahkan dia 365. Itu dia bedanya. Maka hasilnya di sini 540. Kemudian yang 10 September, kalau kita lihat di tabel angka serial nanti, hasilnya itu 253. Maka ini kita kurangkan hasilnya 287 hari. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk menentukan serial dalam 1 tahun hanya menambahkan 365 pada tanggal yang pertama. Ya. Kalau dia kiraan, ini W kiraan. Kiraan. Sama juga ya, seperti langkah pertama tadi. Tanggal dulu, ya, kemudian bulan, kemudian hari. Oke, tanggalnya 24 Juni. Ini 10 Sep. 24 bulan berapa? Katanya bulan Juni, berarti bulan 6. Ditambah karena dia 1 tahun, tambah 12. Jadi hasilnya di sini 18 ya. Ini bulan 9. Ini 9. Maka 18 kurang 9 hasilnya 9. Harinya ini 24. Ini 10. Berarti 24 kurang 10 hasilnya 14. Jadi kalau ditanya berapa waktu kiraannya? Waktu kiraan sama dengan ya, waktu kiraan sama dengan 9 bulan 14 hari. Jadi kalau kamu nanti mau ngubah ke hari, langsung aja 9 kali bulan. Bulannya dianggap tadi berapa? 30. Berarti 9 kali 30 ditambah 14 sama dengan 284 hari. Nah, gitu caranya. Ya. Ini kalau dia dalam waktu 1 tahun. Ya, ini sangat mudah sekali untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke contoh yang agak lumayan daripada contoh 1 dan contoh kedua. Ya. Contoh ketiga, seorang karyawan meminjam uang itu 10 juta dari sebuah bank
pada tanggal 18 Maret dengan beban bunga 8% per tahun. Hitunglah jumlah pembayaran apabila pinjaman tersebut dilunasi pada tanggal 21 Oktober pada tahun yang sama. Jadi kita ingat pada tahun yang sama ya. Berarti dari 18 Maret sampai 21 Oktober. Dengan menggunakan yang pertama metode bunga eksak dan waktu eksak, yang kedua metode eksak dan waktu kiraan, begitu juga yang C, bunga ordinary dengan waktu eksak dan bunga ordinary dan waktu kiraan. Ya, jadi soal ini udah agak lebih meningkat ya. Jadi soalnya sudah lebih meningkat ketimbang soal kita yang tadi. Oke, jadi kita bisa kerjakan. Yang pertama waktu eksak. Satu-satu. Kita akan bahas satu-satu dulu. Waktu eksak dan waktu kiraan. Jadi itu dulu langkah kita yang pertama untuk menentukan itu. Kita cari dulu waktu eksak. Waktu eksak. Kalau tadi datanya, ya, datanya tadi di situ katanya dari 18 Maret, 18 Maret sampai dia itu 21 Oktober. Kalau nggak salah saya 21 Oktober. Coba kita tengok. Ya, betul ya. 18 Maret sampai 21 Oktober. Oke. Maka langsung aja kita buat untuk waktu eksak tadi tanggal dulu. Ya. Tanggal dulu. Tanggal dulu kita buat ya. Kemudian setelah tanggal kita masukkan angka serial. Angka serial ya. Tanggalnya di sini yang lebih besar 21 Oktober. Kalau di sini 18 Maret. Tahun yang sama katanya ya. Oke, tahun yang sama. Kita tengok angka serial kalau 21 Oktober di tabel angka serial itu nilainya 294. Sedangkan yang 18 Maret dia bernilai 77. Langsung aja kita kurangkan. Nah, kita kurangkan hasilnya 217 hari. Kemudian kita cari waktu kiraan. Jadi langkah kita yang pertama ini dulu, baru kita jawab nanti A, B, C, D-nya. Nah, waktu kiraan tadi yang perlu kita tulis tanggal dulu. Setelah tanggal bulan. Setelah bulan hari. Nah, gitu ya. Tanggalnya tadi 21 Ok. Ini 18 Maret. Bulannya ini 10, yang ini 3. Kalau harinya ini 21, yang ini 18. Langsung dikurangkan. 10 kurang 3, 7. 21 kurang 18, 3. Berarti ini 7 bulan, 3 hari. Ini untuk waktu kiraan. Waktu eksaknya yang ini, waktu kiraannya yang ini. Oke, kita udah dapatkan ya. Atau kita bulatkan aja jadi hari. 7 bulan berarti 7 kali 30 ya. Ini bulan ini 30, 7 kali 30 tambah 3 biar lebih gampang hitungannya nanti. Kita buat aja langsung 213 hari. Oke, udah dapat 213 hari, ini 217 yang di atas. Ya, ini catatan kita, baru kita selesaikan satu-satu. Ya, saya buat langsung di sini, saya hapus dulu. Oke. Sini saya buat waktu eksak itu tadi 217 hari. Kemudian waktu kiraan itu 213 hari ya. Hari. Oke. Baru kita kerjakan yang A. Yang A katanya di sini metode bunga eksak dan waktu eksak. Berarti yang kita gunakan waktu eksak. Maka kita ketahui di soal nilai P-nya tadi yang pertama yang dipinjamnya itu 10 juta. R-nya di situ katanya 8%.
Atau saya rubah jadi 0,08 karena 8 dibagi 100 ya. Kemudian waktu eksaknya T sama dengan yang udah kita dapat ini 217 dibagi dengan eksak. Ingat ya, kalau eksak tadi 365, ordinat 360. Jadi ini 365. Nah, maka S ya, langsung aja ke rumusnya. S sama dengan ya, langsung aja saya buat nilainya langsung ya, 10 juta. 10 juta. Ini 1 tambah ya 217 ya per ini satunya dari mana? Itu dari ketentuan rumus kita tadi. Yang pertama yang kita gunakan ya, ada rumus 1 atau lebih pasnya 1 tahun gitulah ya. Lebih biar nggak kita memahami, kan ada 1 tahun gitu, atau rumusnya kan tadi bisa kita pahami saat S sama dengan S kali atau P dikali 1 tambah R kali T, kan gitu tadi. Oke, 217 per 365. Ini bagikan dulu nanti, baru kamu kalikan 0,08. Ya, maka ini hasilnya kalau kita hitung nanti didapatkan ini bagikan kalikan 0,8 baru tambah 1, hasilnya itu kalikan 10 juta. Maka didapatkanlah hasilnya di sini Rp sama dengan 10 juta 475 616,44. Ini dia hasilnya. Ya, jadi rumusnya seperti ini, mencari yang katanya bunga eksak, waktu eksak. Berarti kalau dia bunga eksak, rumusnya tetap sama seperti ini. Cuman yang perlu kita ganti waktu kiraannya. Kalau waktu kiraannya 213 ya, nanti jadi berarti T-nya di sini untuk yang B. Nanti bisa kamu cari T-nya 213 per 365 karena eksak. Ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya tetap sama. Yang C, D rumusnya sama. Cuman bedanya di T-nya aja. Kalau yang C nanti katanya di sini bunga ordinary waktu eksak. Berarti ini T-nya aja yang diubah. 217 dibagi dengan 360. Kalau yang D-nya nanti T sama dengan 213 per 360. Rumusnya tetap seperti ini. Ya. Ini tetap, yang ininya saja yang diganti. Kalau ini juga tetap. Oke, selamat belajar, sukses selalu. Saya yakin kamu pasti bisa karena belajar itu sering berlatih, ya. Semoga video ini membantumu untuk menyelesaikan tugas-tugas tentang bunga sederhana. Sukses selalu.